brutal. Ada pengemis. Belakangan ini lagi viral video Ustadz Yusuf Mansur yang lagi ya gitulah ya. Saya nggak mau membahas panjang lebar di video itu. Cuma yang saya sayangkan sih dari peristiwa itu kemudian dibuat video-video parodi, kemudian ada juga meme-meme diedit yang ya macam-macam gitulah ya. Itu tolonglah ya stop ngelakuin itu, kan beliau kan ustadz ya. Terlepas dari kesalahan beliau sebagai manusia, beliau sudah banyak berjasa bagi dakwah Islam di Indonesia. Nah, efek dari viralnya video Ustadz Yusuf Mansur tadi, banyak sekali video-video yang membahas tentang sedekah. Itu karena Ustadz Yusuf Mansur nggak lepas dari jargon beliau selama ini, yaitu the miracle of giving atau keajaiban sedekah. Beliau selalu bicarakan itu ya setiap ceramah beliau, bahwasanya ketika kita sedekah sekian maka pasti akan dibalas minimal 10 kali lipat. Cuma pertanyaan saya sih satu, kenapa kok nggak dari dulu-dulu? Kenapa baru sekarang ada video viral Ustadz Yusuf Mansur marah-marah, barulah berbondong-bondong orang-orang pada ngoreksi itu sedekah itu sebenarnya kayak gini gitu. Nah, dari dulu-dulu itu kemana aja gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau meneliti yang mengenalkan the miracle of giving atau keajaiban sedekah itu sebenarnya bukan Ustadz Yusuf Mansur aja. Banyak sekali motivator-motivator melakukan hal yang sama sebenarnya. Cuma memang namanya bukan miracle of giving gitu. Saya nggak mau sebut siapa-siapa lah. Kalian juga pasti sering juga dengar itu. Ada aja orang yang bahas tentang keajaiban sedekah. Usaha lagi seret, rezeki lagi mampet, solusinya sedekah. Punya utang miliaran, puluhan miliar, cara bayarnya gimana? Sedekah. Malah ada yang bilang sedekah brutal. Ya saya sendiri nggak tahu sih gimana sih sedekah brutal itu seperti apa. Apakah memang ada gitu dasarnya atau ya apa namanya dalil-dalilnya gitu. Sedekah brutal. Sedekah brutal. Ya pertanyaan sih apa benar kalau kita punya utang segunung itu kemudian kita sedekah brutal itu hutangnya bakal kebayar gitu. Ya setahu saya sih kalau punya hutang banyak itu ya hutangnya itu dibayar ya, dilunasi, bukannya malah harta bendanya itu dikasihin semua gitu. Terus gimana caranya kita bayar hutang gitu? Ya sedekahnya sih bagus ya, bahkan itu kan ajaran agama ya. Tapi kemudian dibumbu-bumbuhi dengan ya misalnya sedekah untuk melunasi hutang, sedekah biar kaya, sedekah biar usaha lancar. Kalau sedekah itu jangan dibarengi dengan rasa kasihan. Artinya kalau kita sedekah itu lihat orang itu kita harus gembira gitu. Ini maksudnya gimana ya? Terus kalau kita misalnya ada mohon maaf pengemis gitu, terus kita harus bergembira, ada pengemis gitu. Apa kayak gitu. Katanya kalau sedekah tapi dengan rasa kasihan nanti sedekahnya itu nggak ada apa-apanya. Gimana caranya kita membedakan ini orang ini berhak mendapatkan sedekah atau orang ini orang ini nggak berhak mendapatkan gitu. Bagi saya sih sedekah itu adalah konsep agama ya dalam hal ini saya Islam kan ya. Jadi ya kita juga harus mengetahui gitu bagaimana sih konsep sedekah yang sebenarnya gitu loh, yang diajarkan oleh agama gitu, bukan sedekah brutal sedekah gembira. Saya tuh sebenarnya udah dari dulu sih ngasih tahu kalau memang pengen sedekah ya sedekah aja gitu. Artinya jangan berharap bahwa dengan sedekah itu kita akan mendapatkan yang lebih banyak. Tapi saya dulu takut bersuara karena saya nggak mau dianggap sebagai orang yang nggak percaya. Tapi karena saat ini sudah banyak orang-orang yang angkat bicara, mereka-mereka yang dalam tanda kutip ya, korban investasi berbalut sedekah, kita harus kembalikan konsep sedekah itu ke jalurnya yang sebenarnya. Apa yang dimaui oleh agama itu seperti apa. Nah, sepanjang yang saya pelajari dan saya ketahui tentang sedekah ya, itu nggak ada sih istilahnya sedekah itu bikin kita kaya, itu ya kurang tepat sih. Sedekah itu kan maksudnya kita ngasih kan, memberi kan. Memberi apa? Memberi sesuatu. Sesuatu itu berupa harta gitu loh. Nah, kalau kita nggak ada yang dikasih ya gimana? Jadi ya kita harus punya dulu baru bisa sedekah. Makanya orang-orang yang sedekah itu sudah kaya, meskipun dia itu dalam kesehariannya itu pas-pasan hidupnya, tapi ketika dia itu bisa sedekah,
maka pada saat itu dia itu sebenarnya jadi orang kaya gitu. Saya pernah baca sebuah hadis ya. Nah, kita baca bareng-bareng dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala ja'al fuqara'u ilan nabi. Ada orang-orang miskin yang datang menghadap Nabi. Mungkin perlu digarisbawahi di sini bahwasanya yang disebut adalah orang-orang fakir. Beda ya, fakir sama miskin itu beda. Orang-orang fakir datang kepada Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Orang fakir datang kepada Nabi, ngadu, komplain bahwasanya orang-orang kaya itu punya derajat yang tinggi dan mereka juga mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat. Kenapa? Karena mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun yang nggak bisa dilakukan oleh orang fakir, yaitu karena mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumroh, berjihad, serta bersedekah. Tuh kan. Di sini nggak bilang kalau miskin ya, tapi fakir. Kalau miskin, artinya mereka itu hidupnya pas-pasan dan ya mungkin masih ada lah sesuatu untuk diberi, untuk disedekahkan gitu. Itu kalau miskin. Tapi kalau fakir itu benar-benar nggak ada sama sekali. Untuk makan dan lain-lain yang sifatnya kebutuhan pokok aja masih kurang gitu. Nah kemudian Nabi SAW lantas bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan yang dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian dan dengannya dapat terdepan dari orang yang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan, yaitu kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Tapi kemudian ada riwayat yang lain. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah SAW. Mereka berkata, saudara-saudara kami yang punya harta akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan semisal itu. Nah gimana coba? Yang sebenarnya yang orang-orang fakir beramal dengan itu, ya orang kaya pun juga bisa. Artinya mereka juga bakal dapat pahala double-double gitu. Nah jawaban Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Nah tuh. Jadi ya kita bisa dapat pahala sedekah, dapat pahala haji, meskipun kita nggak berhaji ya. Ya kalau dari keterangan ini ya. Tapi tetap aja yang namanya keutamaan itu beda lagi. Haji beneran sama pahala haji ya tetap berbeda. Ya kita kembali lagi ke bahas sedekah. Nggak semua orang itu memang bisa sedekah, meskipun kita juga bisa dapatkan pahala sedekah, bisa gitu loh. Tapi sedekah secara real ya dengan harta, gini aja deh. Mereka-mereka itu yang menggembar-gemborkan jargon keajaiban sedekah atau sedekah dengan brutal. Coba deh mereka itu jujur, apa benar sih mereka itu menyedekahkan semua harta mereka gitu, dikuras habis? Kan enggak kan? Pasti mereka sisain buat makan gitu, buat diputer lagi. Ya jangan sampai kita terjebak seperti korban-korban yang lain gitu, yang udah terlanjur ngasih motor, ngasih mobil, dikasihin semua. Kemudian dia gigit jari. Karena yang namanya sedekah itu ya harus ikhlas dari hati gitu. Jangan kita niat bersedekah itu untuk mendapatkan balasan gitu. Menurut saya orang-orang yang bersedekah terus rezekinya tetap mengalir, itu karena mereka sudah memiliki pintu-pintu rezekinya. Itu dia memperbanyak pintu. Sumber income-nya itu nggak cuma satu. Saya sama sekali bukan anti sedekah ya. Justru saya itu orang yang mengajak kalian-kalian semua, teman-teman semua, dan juga diri saya sendiri tentunya, itu kembali ke konsep awal dari sedekah itu seperti apa gitu. Ya, sedekah itu kan sebenarnya membantu sesama. Itu kan bagian dari sebuah empati, kepekaan sosial, dan tanggung jawab sosial juga. Jangan malah dikotori dengan hal-hal yang sifatnya materi lagi, dunia lagi, nggak akan ada habis-habisnya. Jadi makanya ketika kita bersedekah, ya itu dalam rangka kita itu membantu sesama, bukan di pikirannya saya sedekah 1 juta biar nanti bisa jadi 10 juta atau 100 juta atau 700 juta gitu. Aduh,